Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilik Maulidia dari kelas PAI 2 dengan NIM 2210131. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hadis terbawi. Yang pertama, saya akan membacakan hadis tersebut beserta terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man taraka ramya ba'dama alimahu ragbatan anhu fa innaha ni'matu kafaroha au qala kafara biha. Dan artinya, barang siapa yang meninggalkan memanah setelah dia mengetahuinya karena tidak senang kepadanya, maka sesungguhnya hal tersebut adalah kenikmatan yang dia tinggalkan atau dia berkata yang dia ingkari. Baik, untuk jawaban yang bagian B yaitu dengan hadis di atas, yaitu temanya tentang pendidikan jasmani dan keterampilan, yaitu contohnya memanah dan berkuda. Baik, saya jelaskan sedikit. Jadi dalam perspektif ilmu pendidikan Islam, hadis ini mendorong dan mengingatkan kita untuk mengembangkan rasa tanggung jawab dan komitmen yang kuat terhadap sesuatu hal yang telah kita ketahui atau tekuni. Hal ini menekankan pentingnya mengembangkan pola pikir dalam belajar demi menghadapi tantangan. Baik, untuk jawaban yang bagian C yaitu profil singkat dari Abu Hurairah yang dilahirkan tahun 19 sebelum Hijrah. Abdurrahman bin Sakhr merupakan nama asli Abu Hurairah. Beliau dipanggil Abu Hurairah karena di waktu kecil di sela-sela ia mengembala kambing, Abu Hurairah selalu bermain dengan kucing kecilnya. Abu Hurairah merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dengan total mencapai 5.374 buah. Hal ini karena beliau mendampingi Rasulullah selama kurang lebih 4 tahun, tepatnya sejak Abu Hurairah memeluk Islam. Awalnya beliau mempunyai ingatan yang lemah, lalu beliau mengadu kepada Rasulullah SAW. Beliau pun mendoakannya agar diberi daya ingat yang kuat sehingga mampu meriwayatkan banyak hadis, yang membuatnya diberi gelar Rawiyatul Islam. Baik, saya di sini akan membacakan soal yang nomor 2 yaitu baca dan terjemahkan hadis yang berkaitan dengan hal tersebut dengan baik dan benar. Jawabannya yaitu ketika melihat seorang sahabat yang salah dalam melakukan sholat, Rasulullah SAW tidak langsung membetulkannya, namun menyuruhnya untuk berusaha membetulkannya sendiri. Setelah sahabat tersebut tidak mampu membetulkan kesalahan-kesalahannya, baru Nabi SAW menjelaskan cara salah yang benar. Adapun hadis yang berkaitan dengan hal tersebut membunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wassalama dakhalal masjida fadakhala rajulun fasalla fasallama 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faradda wa qala raji fasalli fa innika lam tusalli faraja'a yusalli kama shalla thumma ja'a fasallama 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala raji fasalli fa innaka lam tusalli salasan faqala walladhi ba'athaka bil haqqi ma uhsinu ghayrahu fa'allimni faqala idza qumta ila sholati fakabbir thumma qra ma tayassara ma'akamil qur'ani thumma ruka' hatta tatma'inna rafi'an thumma rfa' hatta ta'dila qa'iman thumma sujud hatta tatma'inna sajidan thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan faf'al dalika fi sholatika kulliha. Baik, yang artinya yaitu dari Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid. Lalu ada seorang laki-laki masuk dan sholat. Beliau menyapa Nabi SAW, lalu Nabi berkata, kembalilah dan sholatlah, karena kamu tidak sholat, dia kembali sholat sebagaimana dia telah sholat. Kemudian dia datang dan memberi salam kepada Nabi. Semoga Allah memberkati dia dan memberinya kedamaian. Dan Nabi berkata, kembali dan berdoalah karena kamu tidak sholat 3 kali.
Dan laki-laki tersebut berkata, "Demi Dia yang mengutus kamu dengan kebenaran, tidak ada seorang pun yang lebih baik dan dari siapapun." Maka dia mengajariku dan dia berkata, "Ketika kamu berdiri untuk sholat, katakanlah Allahu Akbar, lalu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Lalu berlutut sampai kamu sholat, sujud sambil ruku, lalu bangun sampai kamu berdiri tegak, lalu sujud sampai kamu merasa nyaman dalam sujud, lalu bangun dan duduklah dengan tenang, dan lakukanlah itu dalam segala sholatmu yang disepakati." Baik, untuk nomor 2 yang bagian B, yaitu soalnya bagaimana pandangan ilmu pendidikan kontemporer tentang metode yang digunakan oleh Nabi SAW tersebut. Uraikan jawabanmu berdasarkan teori ilmu pendidikan Islam. Baik, jawabannya yaitu pandangan ilmu pendidikan kontemporer tentang metode yang digunakan oleh Nabi SAW yaitu tersebut sangat jelas sekali keterkaitan hadis dengan metode drill, yaitu di mana terjadi latihan secara berulang untuk memperoleh. Oke, baik, untuk jawaban yang terakhir yaitu nomor 2 bagian B, pandangan ilmu pendidikan kontemporer tentang metode yang digunakan oleh Nabi SAW yaitu keterkaitan metode drill dan eksperimen dengan hadis tersebut antara lain metode drill. Dalam hadis dikisahkan bahwa Nabi SAW menyuruh sahabatnya untuk berulang-ulang memperbaiki cara dan ucapan salatnya. Dari kalimat tersebut sangat jelas sekali keterkaitan hadis dengan metode drill, yaitu di mana terjadi latihan secara berulang untuk memperoleh ketepatan dan kesempurnaan agar kita mempunyai ingatan yang kuat dan tidak mudah lupa. Contohnya, Nabi SAW memerintahkan kepada sahabatnya melalui sholat secara berulang agar gerakan dan ucapan dalam sholat tersebut tepat dan benar. Yang kedua yaitu ada metode eksperimen. Dalam hadis dijelaskan bahwa seorang sahabat melakukan sholat secara berulang dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya untuk membuktikan bahwa sholat yang dikerjakan sudah benar. Keterkaitan dengan metode eksperimen yaitu cara di mana seorang melakukan percobaan sehingga dari hasil percobaan tersebut dapat diperoleh hasil yang benar-benar akurat. Contohnya, seorang sahabat berulang kali melakukan percobaan untuk memperbaiki sholatnya untuk mendapatkan pendapat dari Nabi SAW terkait kesalahan yang beliau perbuat dalam mengerjakan sholat. Baik, itu saja jawaban hadis terbawi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.